Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YKTB Channel. Kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara merekap nilai ataupun absensi yang sudah dikerjakan oleh siswa pada Google Form. Ya, tentunya merekap nilai dan absensi itu membutuhkan pengadministrasian yang baik. Ya, langkah yang pertama yang kita lakukan tentunya adalah kita melihat dulu soal yang sudah kita berikan kepada siswa. Ya, soal-soal yang sudah kita berikan kepada siswa dengan cara pengirimannya adalah dengan mempergunakan link. Setelah siswa mengerjakan, maka kita akan melihat bagaimana kemampuan para siswa itu dalam menjawab. Caranya adalah di respon. Nah, soal yang saya sudah berikan ini contohnya itu respon daripada siswa itu sudah terisi sebanyak 112 siswa. Ini berarti 112 siswa ini sudah mengerjakan atas soal-soal yang sudah kita berikan. Nah, untuk merekap nilai ataupun absensi tentunya adalah dengan cara melihat respon ini. Respon dari 112 pertanyaan yang masuk. Oke, ini adalah nama-nama orangnya dengan kelas-kelasnya. Ya, ini nama-nama orangnya beserta dengan kelas-kelasnya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaannya juga ada, begitu ya. Kemudian tanggapan secara individual dan seterusnya. Nah, yang kita lakukan untuk mengadministrasikan rekap nilai ataupun absensi pada Google Form tentunya adalah dengan melihat respon yang terdapat di spreadsheet. Ya, melihat respon di spreadsheet. Ya. Nah, inilah hasil daripada responnya. Artinya apa? Anak sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kita lihat di sini terdapat beberapa kolom ya sesuai dengan urutan-urutan kolom penamaannya sesuai yang kita berikan pada Google Form. Seperti misalkan timestamp. Timestamp ini artinya akan terlihat kapan anak itu mengerjakan, ada tanggalnya dan kemudian juga terlihat jamnya sampai dengan ke detik-detiknya. Kemudian juga muncul skor. Apabila kita membuat pertanyaan di Google Form, ya kita berikan nilai skornya berapa, ini akan muncul. Ya, ini sudah muncul. Ini sejumlah 112 siswa. Ya, ada 112 siswa. Kemudian kolom berikutnya ada nama siswa, kemudian nama kelas dan jumlah sekolah. Dan selanjutnya adalah jawaban-jawabannya. Nah, apabila kita ingin melakukan pengadministrasian rekap nilainya secara mudah, ya, kalau ini tentunya ini masih acak-acakan, kelasnya acak-acakan, kemudian skornya juga acak-acakan, begitu ya. Begitu pula penamaannya tidak sesuai dengan abjad. Nah, supaya lebih mudah adalah kita mendownload dulu ya respon ini, spreadsheet ini ke file Excel. Kalau ini berupa file spreadsheet yang terdapat di Google Form, nah kita download dulu ke Google Excel. Caranya adalah klik file, oke, klik file, kemudian download. Downloadnya dalam bentuk Microsoft Excel. Maka akan secara otomatis di pojok sebelah kiri bawah itu akan terdownload spreadsheet ini. Oke, diulang, file, download, Excel, maka akan terdownload. Nah, apabila file ini sudah terdownload ke dalam file Excel, ini sebenarnya kita sudah tidak membutuhkan lagi ya yang spreadsheet. Kita akan bekerja di Excel yang sudah kita download. Oke, kita coba klik 2 kali. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini, file dalam bentuk Microsoft Excel. Ya, ada timestamp, skor, nama siswa dan seterusnya.
Ya, ini file awal, kita buat kopinya saja di sheet yang kedua. Kita akan bongkar semua. Nah, caranya adalah kita menghilangkan bagian-bagian atau kolom-kolom yang tidak kita perlukan. Contohnya seperti timestamp, kita tidak membutuhkannya, kita buang saja. Caranya adalah ya, kita klik di salah satu sheetnya di mana saja. Kemudian caranya adalah delete-nya ada delete cell, ada delete row, ada delete sheet column. Kalau delete cell berarti hanya satu bagian ini saja yang dihilangkan. Kalau delete row, ya delete sheet row berarti satu baris ini akan kita hilangkan, ya satu baris. Itu namanya delete sheet row. Nah, yang kita butuhkan, yang kita lakukan adalah delete set kolom, sehingga kolomnya hilang. Nama siswa, oke, kita masih butuhkan. Kemudian kelas, ya unit sekolah juga kita butuhkan karena ini terdiri dari beberapa kelas. Nah, ini untuk jawaban barangkali ini tidak perlu, kita coba hilangkan sekali lagi, delete show, ya, sehingga data-data ini yang kita butuhkan hanya berupa skor, nama siswa, kelas, unit sekolah. Kita coba rapikan dulu, kita blok, ya, kemudian kita berikan garis, ya. Nah, garis kita hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu, ya, sehingga sudah muncullah seperti ini. Kita atur, ya. Oke, ini data yang bisa kita olah. Nah, supaya lebih rapi, kita bisa mengurutkan data-data kerja hasil siswa ini bisa berupa skor, ya. Kita urutkan skor dari nilai terendah ataupun nilai yang tertinggi, bisa berdasarkan urutan abjad, nama dari mulai abjad A sampai dengan Z. Kemudian bisa juga kita mengurutkan berdasarkan kelas ataupun bisa berdasarkan unit-unit sekolah. Oke, kita coba simulasikan dulu. Ya, caranya adalah kita blok seluruhnya. Oke, kita sudah blok. Kita mencoba mengurutkan bagian per bagian. Caranya adalah dengan sort dan filter. Kita klik, ya. Ini bisa langsung, ya. Akan tapi yang saya lakukan adalah custom sort. Nah, di sini akan muncul, kita akan men-sort berdasarkan kolom yang mana. Kalau kita klik yang ini sort by, ada skor, ada nama, ada kelas, ada unit sekolah. Kalau skor berarti kita akan mengurutkan nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Biasanya nilai yang tertinggi akan muncul paling atas nih. Ya, kemudian value-nya kita abaikan, kemudian A sampai Z, A to Z. Berarti dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Akan tapi nilai 100 biasanya muncul di atas. Ya, kita coba yang pertama. Caranya klik OK. Terlihat perbedaannya. Ini nilainya 100 paling atas biasanya. Nah, ini diurutkan mulai terendah sampai dengan urutan nilai yang tertinggi. 90, 100-100-nya ada di atas. Nah, kemudian langkah yang kedua, cara pengurutannya ada tetap ini di blok, ya, di blok. Nah, pengurutan yang kedua adalah dengan cara custom sort. Nah, kalau tadi skor, nah sekarang mengurutkan berdasarkan nama siswa, mengurutkan abjad dari abjad A sampai dengan abjad Z. Value A to Z ini bisa dirubah-rubah dari abjad A ke Z atau Z to A. Ya, saya pilih dari mulai abjad urutannya A. Oke, kita klik OK. Nah, munculnya adalah seperti ini, dari mulai abjad A sampai dengan abjad yang terakhir. Oke, administrasi yang ketiga tentunya adalah dengan cara mengurutkan. Kita coba langkah berikutnya, custom sort. Nah, ini berdasarkan kelas, ya, value. Nah, kalau berdasarkan kelas, kita lihat, klik
ini ya, maka hasilnya seperti ini, urutan kelasnya lebih mudah. Kemudian yang terakhir adalah kita mencoba mengurutkan berdasarkan unit sekolah. Kita lihat tampilannya, maka urutan unit sekolahnya berbeda. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah berdasarkan kelas, ya, berdasarkan kelas, ya. Oke, berdasarkan kelas seperti ini, ya. Inilah yang harus kita lakukan. Nama pengadministrasiannya adalah seperti ini, ya. Bisa skor, pengurutan berupa skor, nama siswa, kelas maupun unit sekolah. Dan selanjutnya apabila siswa ada yang bertanya, Pak, mana nilai saya, barangkali kita bisa berikan ini satu persatu, atau lebih mudahnya yang saya lakukan adalah memberikan file nilai ini kemudian di share di grup kelasnya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.